warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam menentukan solusi visible dalam model transportasi. Mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana dan apa itu model transportasi. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan ya tentang langkah-langkah atau cara-cara metode yang digunakan dalam model transportasi. Di antaranya ada metode Northwest Corner, ada metode least cost, dan kemudian ada Vogel approximation method. Jadi silahkan nanti disimak dengan baik penjelasan dari saya. Semoga nanti bisa dipahami. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masih bingung, nanti bisa disampaikan di forum diskusi. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita simak video penjelasan dari saya, dan selamat menonton. Saya akan menjelaskan tentang metode Northwest Corner ya, atau NWC di sini. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu alokasi sebanyak mungkin ke sel di pojok kiri atas ya. Kemudian alokasi sebanyak mungkin ke sel visible berikutnya yang berdekatan. Kemudian ulangi langkah 2 sampai semua kebutuhan telah dipenuhi ya. Langsung saja kita praktekkan di sini. Saya ada ini ya, tabelnya seperti ini. Kita mulai dari pojok kiri atas. Yang mana berarti yang pojok kiri atas yang ini ya. Nah, saya isikan 5. Kenapa? Ya. Lihat di sini dia butuhnya 5 ya. Dan di sini dia maksimalnya 15. Jadi kita tuliskan 5 di sini ya. Maksimalnya kan 5. Kemudian ke berikutnya ya. Kolom 1 kan sudah maksimal. Kemudian kolom berikutnya, karena di sini 15, berarti sudah ada 5, tinggal tuliskan 10 ya. Kemudian berikutnya kita ganti barisnya ke bawah, karena kalau kita pindah ke kanan dia sudah mencapai maksimum, kapasitas maksimum 15. Jadi kita pindah ke bawah. Nah, di bawah ini dia maksimalnya 15, yang tadi sudah ada 10, berarti sisanya 5 kita taruh di sini gitu ya. Kemudian karena baris ke bawahnya sudah maksimal, kita pindah kolomnya ya. Lihat kapasitas di yang bawah ini 15, yang sebelah kanan ini 25 ya. Jadi otomatis yang belum terisi maksimal itu yang 25 ini ya. Yang 15 kan yang ini kan, yang bawah. Nah, jadi di sini kita tulis sisanya. Tadi sudah ada 5. Di sini 15 karena maksimalnya dia menyediakan 5. Kemudian nah, karena sebelah kalau kita pindah ke bawah sudah mencapai maksimum 15, berarti kita nggak bisa ke bawah, jadi kita masih ke samping ya. Jadi di sini maksimal 25, yang tadi sudah ada 5, 15. Berarti di sini kurangnya 5 ya. Otomatis kemudian kita otomatis ke bawah ya. Di sini bawah 10, yang sebelah kanan 5. Ya pasti di sini kita isikan nilai 5 gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke metode least cost ya. Jadi untuk metode least cost ini itu didasarkan oleh ongkosnya ya. Jadi ongkos terkecil gitu. Nah, step-stepnya bagaimana? Kita lihat di sini. Yang pertama, alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi yang
minimum dan disesuaikan dengan batasan penawaran dan permintaan ya. Jadi di sini kita nanti akan memilih dengan ongkos yang paling kecil dulu ya yang diisi. Nah, itu disesuaikan dengan batasan penawaran ataupun permintaannya ya. Kemudian yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible yang mempunyai biaya minimum berikutnya. Jadi lagi-lagi didasarkan oleh biaya yang paling minimum ya. Jadi pertama yang paling kecil, kemudian yang paling kecil berikutnya yang mana itu diisi selnya ya. Kemudian yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Maksudnya terpenuhi di sini apa? Semua permintaan dan penawarannya itu sudah seimbang gitu ya. Jadi sudah terisi semuanya. Jadi supply demand-nya itu sudah dipenuhi semuanya. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contohnya di sini ya. Nah, di sini untuk yang di kotak-kotak kecil ini tuh ongkosnya ya. Kita lihat di sini yang paling kecil itu berarti yang biayanya 0 ya. Nolnya itu ada yang di atas ini sama yang di bawah ini. Ini kalau ada dua ongkos yang sama, itu pilih salah satu saja. Ya. Nah, ini yang di bawah itu permintaan ataupun penawaran ya, di samping kanan kiri ini, di bawah dan kanan itu permintaan dan penawarannya. Nah, ongkos terkecilnya itu kan yang pertama 0. Ada 2 nolnya. Kita pilih salah satu, saya pilih yang atas, saya isikan 15. Kenapa? Karena penawaran yang di bawah itu 15, yang di sebelah kanan juga 15. Jadi kita isikan penuh aja langsung gitu. Jadi disesuaikan ya. Kemudian terkecil berikutnya yang mana? Otomatis yang 0 yang belum diisi ya. Kita isikan 5 di sini ya. Karena apa? Lihat yang bawah dan samping kanan itu dia penawaran dan permintaannya 5. Oke. Kita lanjut ke ongkos terkecil berikutnya, yaitu yang mana coba? Ada 10, 20, 11, 12, 7. Nah, ini 7 yang paling kecil ya. Nah, karena karena 7 di sini dia penawaran di bawah dia sudah untuk memenuhi permintaan yang di atas, jadi kita tidak bisa mengisi di ongkos yang 7 ini ya. Ongkosnya 7 ini kita kosongkan. Kita next ke ongkos berikutnya, yang paling kecil itu kan 9. Nah, sedangkan di sini kita lihat penawaran dan permintaannya dia masih bisa untuk diisi di sini ya. Nah, yang di bawah itu penawarannya 15, kemudian permintaannya 25. Nah, otomatis kan kita hanya bisa memenuhi yang 15 ini kan, walaupun dia permintaannya 25, tapi kan kita hanya bisa mensuplai jumlah 15. Jadi kita isikan 15 di sini. Oke. Nah, selanjutnya ongkos terkecil berikutnya itu 10 ya. Oke, tapi kita lihat di sini dia penawarnya 5, tapi dia sudah untuk mengisi sel yang baris ketiga kolom ke-1 ya. Jadi kita sudah tidak bisa isi ongkos 10 ini. Nah, selanjutnya berarti ongkos yang paling kecil berikutnya mana? 11 ya. Nah, di sini sama juga ya, penawarannya 10 ya, permintaannya 15, tapi permintaan 15 ini dia sudah dipenuhi oleh yang ongkosnya 0 tadi. Jadi yang di ongkos 11 ini tidak perlu kita isi lagi ya. Jadi next ke ongkos terkecil berikutnya, berarti yang 12 ya. 12 juga kasusnya sama, sudah terpenuhi di sel yang lain. Nah, yang berikutnya itu ternyata 20 di sini ya. Karena ongkos yang di bawah 20 ini ternyata dia sudah terpenuhi oleh penawaran dan permintaannya sudah seimbang gitu. Nah, kalau di sini kan dia tadi sudah penawarannya 10 dan ternyata di sini permintaannya 25 tapi baru dipenuhi 15. Berarti di sini kekurangannya 10. Nah, ini sebanding dengan penawarannya 10 ya. Berarti ini untuk mengisi sel terakhir ya, karena berikutnya sudah tidak ada lagi yang perlu diisi, jadi sudah seimbang ya antara penawaran dan permintaannya. Selanjutnya kita bisa hitung si ongkos minimumnya ya. Di sini ada yang tadi ya, yang biayanya 0, berarti kita ada 15 barang yang didistribusikan ya, berarti biayanya 0. Kemudian yang 5 ini biayanya 0 juga.
15 biayanya 9 dikalikan, kemudian yang 10 biayanya 20 dikalikan. Berarti dengan metode least cost ini diperoleh biaya yang dikeluarkan ongkosnya itu 335. Seperti itu ya. Jadi metode least cost ini didasarkan oleh ongkos yang paling kecil dulu yang diisi selnya ya. Alokasi barangnya itu sejumlah disesuaikan antara penawaran dan permintaannya gitu ya, sampai semua kebutuhannya dipenuhi. Seperti itu, cukup jelas ya. Nah, selanjutnya di sini ada metode FAM ya, atau Vogel Approximation Method. Langkahnya yang pertama yaitu menentukan biaya penalti untuk setiap baris dan kolom dengan cara mengurangkan biaya sel terendah pada baris atau kolom terhadap biaya sel terendah berikutnya pada baris atau kolom yang sama. Gitu. Jadi di sini ketika kita menghitung biaya penalti baris, berarti kita memilih dua ongkos terkecil di baris tersebut kemudian dikurangkan. Nah, ketika kita menghitung biaya penalti kolom, kita memilih dua ongkos terkecil di kolom tersebut kemudian dikurangkan ya, itu step pertamanya. Kemudian yang kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi ya. Jadi dilihat hasilnya tadi, biaya penaltinya yang paling tinggi yang mana, itu dipilih. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi terendah pada baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Jadi di biaya penalti yang tertinggi tadi berada di kolom berapa, baris berapa. Nah, kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi terendah pada kolom dan baris yang ada biaya penalti tertingginya tadi ya. Kemudian ulangi langkah 1, 2, 3 sampai semua kebutuhan telah terpenuhi ya. Lagi-lagi di sini terjadi pengulangan dengan step yang sama. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contohnya saja ya. Di sini kasusnya sama, masih sama yang tadi tabelnya ya. Hanya saja di sini kita gunakan metode FAM, Vogel Approximation Method. Nah, di sini kita akan menghitung penalti kolom ya. Berarti kalau kolom itu yang ke bawah ya, kolom. Kemudian nanti kita menghitung penalti baris. Oke ya. Jadi dia nanti yang ada baris 1, 2, 3, kalau kolomnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita hitung yang pertama penalti kolomnya dulu ya. Di kolom pertama, dua ongkos terendahnya itu 10 dan 0, kita kurangkan, hasilnya 10 ya. Kemudian di kolom kedua, yang dua ongkos terkecilnya itu 0 dan 7 ya, berarti 7 dikurangi 0 itu 0 ya selisihnya. Kemudian di kolom ketiga terkecilnya itu 16 dan 9. Kita kurangkan dua ongkos terkecil tersebut, hasilnya 7. Kemudian di kolom keempat, di antara 11, 20, 18, terkecilnya kan berarti 11 dan 18. Kita kurangkan, berarti hasilnya 7. Ya, itu untuk penalti kolomnya. Kemudian untuk penalti barisnya, di sini di baris pertama, dua ongkos terkecilnya itu 10 dan 0. Jadi 10 dikurangi 0 itu 10. Kemudian di baris kedua, dua ongkos terkecilnya itu 7 dan 9. Kita kurangkan ya, selisihnya berarti hasilnya 2. Kemudian di baris ketiga, ongkos terkecilnya itu 0 dan 14. Berarti kita kurangkan ya, 14 dan 0 itu hasilnya 14. Nah, dari penalti kolom dan baris ini, kita pilih biaya penalti yang tertinggi. Ternyata yang tertingginya siapa? Ya, betul di sini 14 ya, yang saya beri tanda merah 14. Nah, ini berada di baris pertama ya. Nah, di baris pertama ini, baris ketiga ya. Di baris ketiga ini, ongkos terkecilnya itu 0 ya. Sehingga kita alokasikan ke sel ini sesuai permintaan dan penawarannya disesuaikan ya. Penawarannya 5, permintaannya 5 ya. Jadi kita bisa mengalokasikan 5 di sini. Oke, nah selanjutnya kita ulangi ya.
Tapi kita kasih tanda di sini. Garis yang saya gambar kuning ini itu artinya apa? Untuk baris dan kolom ini, kolom pertama dan baris ketiga itu kebutuhan penawaran dan permintaannya sudah terpenuhi ya. Jadi kita bisa eliminasi baris dan kolom ini. Saya kasih tanda garis kuning, artinya dia sudah tidak perlu untuk diisi lagi gitu ya. Jadi tersisa kotak atau sel yang lainnya yang masih perlu diisi. Seperti itu. Kemudian saya hitung penalti kolom dan baris berikutnya dari kotak atau sel yang tersisa ya. Jadi yang udah digaris ini tuh nggak perlu dilihat lagi ya. Seperti yang di kolom pertama kan sudah terpenuhi ya, jadi kita tidak perlu hitung. Kemudian kita lihat di kolom kedua. Kolom kedua itu masih tersisa ongkos 0 dan 7 ya, selisihnya itu berarti 7 ya. Kemudian kolom ketiga itu 20 sama 9, selisihnya 11. Dan kolom keempat itu 11 dan 20, selisihnya itu 9. Itu untuk penalti kolom. Dengan cara yang sama kita bisa hitung penalti barisnya ya. Lagi-lagi untuk di baris pertama ini yang ongkosnya 10 itu sudah tidak perlu diperhatikan lagi ya. Jadi tersisa 0, 20, dan 11. Dua ongkos terkecilnya itu 0 dan 11. Jadi selisihnya itu 11. Seperti itu. Kemudian untuk baris yang kedua, dua ongkos terkecilnya itu 7 dan 9. Jadi selisihnya itu 2 ya. Nah, untuk baris yang ketiga di sini sudah tidak perlu kita perhatikan lagi karena semua sel atau kotaknya itu sudah tidak perlu dihitung atau diisi lagi. Ya. Kemudian kita pilih biaya penalti tertinggi di antara penalti baris dan kolomnya. Ternyata yang tertinggi itu 11. Nah, 11 di sini kan ada 2 ya. Di penalti kolom ada 11, di penalti baris juga ada 11. Kita pilih salah satu saja ya. Saya pilih yang atas, yang penalti kolom yang bertanda merah ya. Kemudian ini kan berada di kolom ketiga. Di kolom ketiga ini biaya terkecilnya itu 9 ya. Sehingga kita bisa alokasikan di sini 15. Kenapa? Karena penawar yang 15, permintaannya 25. Berarti kan kita hanya bisa memenuhi 15 saja, sehingga kita tulis 15 di sini. Oke. Nah, di sini saya beri garis di kolom ketiga. Kenapa? Karena dia menawarkan 15 tapi sudah dipakai semua di sini. Jadi kolom penawaran yang di ketiga ini sudah tidak bisa memenuhi permintaan yang lain gitu ya. Nah, untuk yang ke samping saya tidak garis karena apa? Dia permintaannya 25. Tapi kan baru dipenuhi 15. Jadi nanti masih ada kemungkinan dia dapat suplai dari tempat yang lain gitu ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita bisa hitung penalti kolom dan baris berikutnya yang tersisa ya. Caranya sama ya kayak tadi. Nah, di sini ternyata diperoleh biaya penalti tertingginya itu 13. Itu berada di baris kedua. Nah, di baris kedua ini tersisa kotak yang ongkosnya 7 dan ongkosnya 20. Yang paling kecil itu yang ongkosnya 7. Sehingga kita bisa alokasikan di sini. Penawaran yang di bawah itu 15, permintaannya 25 ya. Tapi di sini sudah dipenuhi 15 di ongkos 9, jadi kita bisa diisi di sini 10 saja ya. Berarti untuk yang di baris kedua sudah terpenuhi ya. Nah, padahal kan di sini di kolom kedua penawarannya 15 ya, tapi kan tadi baru dipakai 10 kan. Nah, sedangkan yang baris bawahnya sudah nggak boleh diisi. Yang masih kosong itu atasnya. Ya, berarti sisanya 5 kan? Kita isikan di sini. Seperti itu ya. Kemudian, mana yang belum diisi? Yang masih belum terpenuhi kebutuhan penawaran dan permintaannya. Ya, otomatis yang ini ya. Yang baris pertama, kolom keempat. Ya, biar dia memenuhi permintaannya 15. Tadi kan baru diisi 5, kemudian kasih kurang 10. Nah, pasti sesuai dengan penawaran yang di bawahnya, dia menawarkan 10. Seperti itu. Nah, kalau ini kan sudah seimbang ya.
Berarti kita bisa hitung Z-nya. Ya. Kenapa sih ini solusi awal ya? Ingat ini masih solusi awal. Nanti masih ada tahap metode selanjutnya. Nah, dari solusi awal dengan metode FAM ini diperoleh Z awalnya itu ini ya, ongkosnya dikalikan dengan alokasi barang yang tadi kita isi di setiap kotaknya ya. Hasilnya 315. Ya. Nah, di tiga metode awal yang tadi saya jelaskan, northwest corner itu berarti dimulai dari pojok kiri atas ya. Kemudian berjalan ke bawah atau ke samping dulu ya, disesuaikan dengan penawaran dan permintaannya biar seimbang seperti apa ya, supply demand-nya diperhatikan. Kalau least cost itu berarti dari ongkos terkecilnya ya, dilihat mana ongkos terkecilnya, terus kemudian diisi sel atau kotaknya disesuaikan dengan jumlah supply demand-nya atau penawaran permintaannya ya, sampai semuanya seimbang terpenuhi. Kemudian ada metode FAM, Vogel Approximation Method, di mana di sini berdasarkan ini ya, perhitungan penalti baris dan kolom. Seperti itu ya. Jadi tiga metode ini sebenarnya kayak permainan game aja ya. Pernah nggak kalian ada main kotak-kotak ini terus diisi ya, biar baris dan kolomnya itu jumlahnya sesuai sama yang ditentukan ya. Nah, kalau di sini yang ditentukannya itu maksudnya permintaan dan penawarannya. Jadi kalau ke bawah jumlahnya harus 10, ke samping jumlahnya harus 25. Nah, itu gimana cara menentukan isi dari kotak-kotak yang di dalamnya itu biar yang bawah dan yang ke bawah sama yang ke samping itu sesuai gitu. Ini kayak main game aja ya sebenarnya. Cuma di setiap metode itu ada step-stepnya masing-masing. Tadi ada NWC, least cost ya, FAM gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa latihan sendiri ya. Di sini saya ada punya satu soal, silahkan temukan solusi awal ya dari tabel ini dengan tiga metode ya, metode northwest corner, least cost, dan Vogel Approximation Method ya. Nanti kita bahas di diskusi di kelas, oke? Mungkin itu penjelasan dari saya tentang tiga metode di model transportasi untuk menentukan solusi awal dari permasalahan transportasi. Oke, terima kasih.